Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mutia Handini dengan NPM 2040402038. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang membangun gerakan strategi suatu perusahaan atau bangsa melalui analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah salah satu matriks pengukur kekuatan, kelemahan, potensi, dan juga ancaman sesuai kondisi perusahaan terkini. Menurut Investopedia, pengertian analisis SWOT adalah sebuah kerangka berpikir atau framework guna mengevaluasi posisi perusahaan dalam kompetisi industri sekaligus menyusun rencana strategis. Oleh sebab itu, analisis SWOT perusahaan wajib disusun secara realistis, sesuai fakta, dan berdasarkan data internal dan juga eksternal perusahaan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian analisis SWOT adalah perangkat analisa yang bertujuan menghasilkan strategi pencapaian target baru sesuai kondisi internal dan juga eksternal perusahaan saat ini. Adapun tujuan analisis SWOT perusahaan. Secara garis besar, analisis SWOT perusahaan mempunyai 4 tujuan khusus. Tujuan analisis SWOT adalah yang pertama, menganalisa kekuatan atau strength dan memperkuatnya. Poin pertama ini, tujuan analisis SWOT adalah menganalisa dengan sesama tentang kekuatan-kekuatan perusahaan dibanding kompetitor, sekaligus cara untuk mempertahankannya. Yang kedua, menganalisa kelemahan atau weaknesses dan mengurangi dampaknya. Tujuan analisis SWOT perusahaan kedua ini adalah memperkirakan kelemahan-kelemahan perusahaan yang tidak atau belum dapat ditangani. Setelah daftar kelemahan perusahaan didapatkan, pihak penganalisa bisa mendiskusikan cara mengurangi dampak negatif dari kelemahan tersebut atau bahkan menghilangkannya sekaligus. Dan yang ketiga, menganalisa sumber ancaman atau threats dan cara menghadapinya. Poin ketiga tujuan analisis SWOT adalah menganalisa secara mendalam sumber-sumber ancaman yang berpotensi muncul dan menimbulkan dampak negatif bagi bisnis. Berbeda dengan kelemahan atau ancaman, dalam analisis SWOT sifatnya masih kemungkinan terjadi. Dan yang terakhir, menganalisa potensi atau opportunities dan cara mencapainya. Poin terakhir ini, tujuan analisis SWOT adalah membuat analisa penuh tentang potensi-potensi perusahaan di masa depan dan membuat masukan tentang bagaimana cara mencapainya. Sifat potensi dalam analisis SWOT sama seperti ancaman, yaitu sesuatu yang belum terjadi tapi bisa menjadi kekuatan jika diusahakan. Adapun manfaat analisis SWOT, faktanya analisis SWOT punya berbagai macam dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun analisa SWOT adalah salah satu hal wajib bagi manajemen, terutama pemilik bisnis. Manfaat analisis SWOT adalah yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat analisis SWOT yang pertama ini adalah membantu manajemen mengambil keputusan. Setelah seluruh kekuatan, kelemahan, potensi, dan juga ancaman bisnis tersusun, manajemen bisa memanfaatkan data-data tersebut guna membuat keputusan perusahaan dengan valid dan berdasarkan data. Yang kedua, bahan pertimbangan saat menyusun strategi. Selain untuk mengambil keputusan, analisis SWOT adalah matriks yang sangat membantu dalam proses penyusunan strategi. Oleh karena itu, biasanya setelah proses analisis SWOT usai, dokumentasinya akan diserahkan ke manajemen dan tim teknis agar mereka bisa mulai menyusun strateginya, menyikapi hasil analisis tersebut. Yang ketiga, membuat daftar lengkap masalah perusahaan. Salah satu standar ideal penyusunan analisis SWOT adalah wajib selengkap-lengkapnya, sesuai kondisi real perusahaan saat analisa tersebut disusun. Salah satu hal yang wajib tercantum secara lengkap dalam analisis SWOT adalah masalah. Dengan adanya daftar masalah lengkap, manajemen
atau pihak menanggung jawab bisa segera mengambil tindakan atas masalah tersebut sebelum menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Dan yang keempat, mempersiapkan cara menghadapi kompetitor. Selama ini banyak pengusaha mengira analisis SWOT adalah matriks berisi daftar kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga potensi usaha di masa depan saja. Padahal sebenarnya saat menyusun analisis SWOT, perusahaan pihak penganalisa harus menentukan juga bagaimana cara mengambil tindakan berdasarkan analisa tersebut, termasuk salah satunya cara menghadapi kompetitor. Dan yang terakhir, meringkas kondisi perusahaan dalam satu analisis. Umumnya, analisis risiko bisnis punya dokumentasi panjang dan rinci. Bagi sebagian orang, membaca tulisan sebanyak ini bisa melelahkan. Jika Anda juga kerap mengalami ini, melakukan analisis SWOT adalah salah satu solusi terbaiknya. Dengan membaca analisis SWOT perusahaan, Anda bisa mengetahui kondisi bisnis Anda hanya dalam 1 sampai beberapa lembar tulisan saja. Setelah mengetahui apa itu analisis SWOT perusahaan, tujuan dan juga manfaatnya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat analisis SWOT dengan benar dan sesuai standar. Cara membuat analisis SWOT adalah yang pertama, siapkan data-data yang dibutuhkan. Cara membuat analisis SWOT yang pertama adalah menyiapkan seluruh data sesuai kebutuhan analisa. Berdasarkan standar best practice-nya, poin-poin analisa SWOT bisa mungkin mengandung data kuantitatif, bukan sekedar pernyataan kualitatif saja. Yang kedua, bersikap objektif dan realistis. Setiap data siap, setelah data siap, selanjutnya Anda perlu memastikan sifat objektif dan realistis Anda sebelum menyusun analisis SWOT perusahaan. Dalam proses analisis SWOT, bersikaplah seolah Anda adalah pengamat yang tidak punya kepentingan dengan bisnis dianalisa. Dan yang ketiga, melakukan proses penyusunan bersama tim. Cara membuat analisis SWOT perusahaan berikutnya adalah dengan meminta bantuan tim. Menyusun analisis SWOT adalah proses yang berat, memakan waktu dan rawan subjektivitas dari penyusunannya. Analisis SWOT perusahaan dengan metode diskusi tim akan membantu meringankan proses pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Selain itu, adanya tim juga akan mengurangi potensi subjektivitas hasil analisa. Dan yang terakhir, ajukan solusi atau saran berdasarkan hasil analisis. Poin terakhir, cara membuat analisis SWOT adalah jangan lupa mengajukan solusi, saran, dan juga masukan pada manajemen atau penanggung jawab sesuai hasil analisis Anda. Dengan demikian, proses eksekusi strategi berdasarkan analisis SWOT bisa segera terlaksanakan. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara membangun strategi melalui analisis SWOT. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.